Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari mudah untuk dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru minta untuk ketua kelasnya pimpin kita dalam berdoa. Mari ketua kelasnya. Baik, silakan di sini. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, Di siang hari ini, mari kita berdoa. Saya akan berdoa ikut agama saya itu Kristen Protestan, yang lain menyelesaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di atas siang hari ini. Tuhan sudah sertai dan kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan Yesus, kami alaskan pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hadiah. Boleh duduk kembali. Baik, anak-anak, Bu Guru akan mengecek kehadirannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Saya kenapa? Sakit. Baik, kita doakan agar teman yang sedang sakit diberikan kesehatan, dan kita semua yang ada di sini senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seperti ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kita ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, boleh berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Udah siap ya? Kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Masih. Ingat. Boleh dibacakan apa kesepakatan kelasnya kita? Waktu. Udah. Sekarang guru mau tanya. Kemarin pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai sila Pancasila ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang guru mau tanya, pertanyaan guru ya, apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman yang membuang sampah sembarangan? Menegur. Suruh buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menurut kalian mengapa kita perlu berbicara sopan kepada orang lain? Karena dia lebih dari kita. Ya, saling menghargai orang lain. Kemudian, bagaimana rasanya jika kalian sedang mengantri, tapi orang yang mengantri di belakang kalian itu menyerobot antrian? Budayakan antri. Harus budayakan antri. Tentunya kita ada rasa kesal, ada rasa marah. Baik, anak-anakku, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu anak-anakku mampu menjelaskan pengertian dari norma, mengidentifikasikan bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, guru akan menampilkan video pembelajaran tentang norma. Disimak baik-baik.
Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. Yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. Setelah kalian menonton videonya, sudah dipahami videonya? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari norma, bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis dari norma? Siapa? Oke, baik Ernest. Boleh berdiri Norma Ernest. itu aturan yang Baik teman. norma itu adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di dalam kelompok bermasyarakat. Norma Terus? itu ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, baik. Terima kasih untuk Ernest. Boleh silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada Ernest karena sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Oke, baik anak-anak. Kalau diperhatikan di depan, seperti yang di video, yang ditampilkan video, norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara luas. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia Memerlukan orang lain. ya, karena manusia didorong rasa kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Jadi kita semua ini tidak bisa apa-apa tanpa manusia yang lain, tanpa makhluk sosial yang lain. Kita berinteraksi itu butuh yang namanya teman. Kita kesusahan butuh bantuan teman, tetangga. Nah, apabila norma ini tidak diterapkan dalam kehidupan manusia, apa yang akan terjadi? Jadinya tidak ada interaksi yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan apa? Tuhan. Apabila kita tidak memiliki norma. Norma itu merupakan batasan
batasan dari perilaku. Jadi kalau manusia memiliki norma berarti dia memiliki akal dan adab. Itu ya. Kalau manusia memiliki norma artinya manusia itu memiliki namanya akal dan adab. Tadi fungsi norma sudah dijelaskan dari video apa? Memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Larangan itu apa? Perintah dulu deh. Perintah itu apa? Hal yang harus dilakukan. Ya, perintah adalah sesuatu tindakan yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Kalau beribadah. Apalagi? Hah? Kalau menolong. perintah itu artinya menolong. Apalagi? Jaga lingkungan. Kemudian larangan itu apa sih? Yang tidak boleh kita lakukan. Hal apa yang tidak boleh kita lakukan? Mencuri tentunya. Apalagi? Membunuh orang. Membunuh apalagi? Membunuh hewan. Membunuh hewan. Pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, jenis-jenis norma tadi sudah dijelaskan. Disebutkan ada berapa jenis norma yang kalian ketahui? Apa? Kesusilaan, agama, kesopanan, hukum. dan hukum. Nah, jenis-jenis norma ini tentunya memiliki peran masing-masing. Norma kesusilaan itu apa? Peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap manusia. Jadi kesusilaan itu hati nuraninya kalian, hati nuraninya kita. Contohnya apa? Yang berasal dari hati. Bersikap jujur. Ya, harus bersikap jujur dan Menghormati orang lain. Jadi yang berasal dari hati itu contohnya kita harus bersikap jujur. Artinya tidak boleh berbohong. Kemudian norma kesopanan. Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Pergaulan artinya kesopanan. Berasal dari kata sopan. Berarti kalau ada sopan ada etika dan sopan santun. Atau disebut dengan adab ya. Sopan santun. Contohnya apa? Mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, bagaimana? Ya, mengucapkan salam. Jangan hanya lewat saja kayak apa? Tidak lihat di sekeliling itu ternyata ada Bapak Ibu guru. Jadi harus mengucapkan salam. Kemudian apalagi? Pakaian yang sopan. Kalau ke sekolah kita harus pakaian apa? Baju sekolah. Karena sudah ada aturannya dalam sekolah. Tidak boleh pakai pakaian yang dress. Contoh mau ibadah, pakaian ibadah dipakai ke sekolah itu tidak pantas. Kecuali kalau ada acara atau ada event di sekolah yang mengharuskan kita pakaian bebas baru boleh. Tapi kalau untuk pembelajaran harus memakai pakaian sekolah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Norma hukum ini dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika kita melanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Jadi kalau misalnya kalian melanggar, contohnya ini mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kalian melanggar lalu lintas biasanya diapakan? Tilang, didenda. Itu ya sesuai dengan aturan masing-masing. Kemudian membayar pajak. Jadi warga Indonesia yang baik yang taat pada negaranya harus wajib membayar yang namanya pajak. Karena apabila dilanggar akan dikenakan yang namanya sanksi atau denda. Jadi setiap jenis norma ini memiliki sanksi apabila kita melanggar. Kalau sanksi kesusilaan tadi dari videonya apa? Kalau kita melanggar penjara. Kesusilaan
berupa rasa menyesal dan Ya, memiliki rasa penyesalan dalam diri sendiri. Ada juga dikucilkan, dicemooh. Fungsi dari norma apa? menjaga ketertiban. Ya, fungsinya itu untuk mengatur kehidupan setiap manusia dalam berperilaku, memberikan batasan perilaku setiap manusia. Ya, oke. Setelah ini Bu Guru akan memberikan tugas, membagi tugas, tapi terlebih dahulu Bu Guru akan membagi kalian per kelompok. Bu Guru akan bagi per kelompok sesuai dengan norma yang setelah kita pelajari. Ini norma kesopanan, ini norma kesusilaan, ini norma agama, dan ini norma hukum. Baik, sebelum Bu Guru bagikan dengan KPD-nya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Baik, setelah Bu Guru bagi, kalian mengamati gambar. Nanti akan ada gambar seperti ini yang akan dibagikan per kelompok. Nah, gambar itu akan dipilih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya norma agama kalian pilih gambar yang sesuai dengan contoh dari norma agama. Setelah itu kalian gunting dengan rapi gambar yang sudah dipilih. Nah, kemudian kalian tempelkan menggunakan lem pada kertas yang akan Guru bagikan. Setelah itu kalian buat yang namanya mind mapping atau peta konsep. Kalian kerja secara berkelompok, berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah selesai, kalian akan mempresentasikan di depan secara bergantian. Nah, kelompok yang lain akan memberikan tanggapan kepada teman yang mempresentasikan. Paham ya cara pengerjaannya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Guru akan bagikan LKPD-nya. Guru akan bagikan, ini ada bahan agama, hukum yang menyusun. Ini yang menyusun peta konsepnya. Biarlah secara berkelompok bekerja sama. Tulisannya dirapikan ya. Tulisannya dirapikan. Makanya simpan aja dulu. Ini tulisannya dirapikan. Selesai semuanya? Sudah. Sebelum kita lanjut presentasi, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo. Tepuk semangat. Oke, good job. Baik. Kesopanan dulu. Kesopanan dulu ya. Habis kesopanan kita ke kelompok hukum. Habis hukum ke kelompok kesusilaan. Habis itu kelompok. Oke, baik. Yang lain menyimak temannya dan siapkan pertanyaannya. Baik, siapa yang mau jadi moderatornya? Kita semua, kalau kita semua semuanya berbicara ya. Yang cuma Nia saja. Oke, silahkan. Oke. Teman-teman, kita dari kesopanan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Kelompok apa? Kesopanan. Ada sahabat membantu orang yang Perhatikan. membantu orang yang sedang butuh bantuan. Sekarang suaranya saja. Sekarang suaranya. Membantu orang yang sedang butuh bantuan. Bukan bantuan. Kemudian Memberi salam saat kita bertemu orang yang lain perhatikan ya temannya. Jangan memotong pembicaraan orang atau berbicara yang sopan. Main bersama teman tanpa membedakan fisik. Ya. Memberi salam ketika bertemu guru. Kebetulan Pak Guru.
berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Apakah dari kelompok lain yang ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, Alif dari kelompok Norma Agama. Ayo, apa pertanyaannya, Alif? Kenapa kita Sabar, tulis dulu. Siapa yang tulis soalnya? Tulis soalnya. Dibaliknya aja, dibalikin. Tulis di depan. Satu orang saja yang nulis. Ya, soalnya apa? Kenapa kita tidak boleh memotong pembicaraannya orang? Kenapa kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Oke, siapa yang mau menjawab? Mia. Karena kita harus memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Setelah orang itu berbicara, baru kita giliran yang berbicara. Karena memotong pembicaraan orang lain itu tidak sopan. Oke, bagaimana dengan Alif? Bisa diterima jawabannya? Ya. Oke, baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah nggak ada? Siapa? Freddy? Iya, belum. Sudah, oke baik. Cukup ya untuk kelompok norma kesopanan. Berikan tepuk tangan kepada norma kesopanan. Oke, baik anak-anak. Karena kalian telah bekerja sama dengan kelompoknya, sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya, mempresentasikan kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Semua hebat. Oke, setelah diskusi, Bu Guru akan membagikan kalian lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita lalui ini. Berapa ini? 4. Kerjakan dengan baik. Menarik kesimpulan. Kita membuat kesimpulan secara bersama-sama. Kesimpulan dari pembelajaran mengenal norma yang telah kita pelajari hari ini. Apa saja? Norma adalah sebuah aturan yang mengikat dalam masyarakat. sebuah aturan yang mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, di mana norma ini berfungsi sebagai Untuk memberi batasan untuk memberikan batasan terhadap perilaku masyarakat. Perilaku yang mana saja boleh dilakukan, perilaku yang tidak boleh dilakukan, dan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Tadi juga sudah dipelajari tentang jenis-jenis norma. Apa saja? norma kesusilaan, norma hukum, kesopanan. Norma kesusilaan. Nah, norma-norma ini memiliki contoh-contoh ataupun bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kalau di sekolah tadi contohnya apa? Norma di sekolah apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di rumah apa? Kata jujur. Ya, tidak boleh melawan orang tua. Kalau di masyarakat Tidak. Harus sopan. harus sopan kepada orang lain, mematuhi peraturan lalu lintas. Baik anak-anak, guru melakukan refleksi tentang pelajaran yang telah kita lalui. Apakah pembelajaran norma yang kita pelajari ini menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan. Kalau dari pembelajaran norma ini, apa yang akan kalian pelajari di rumah? Apa yang akan kalian lakukan di rumah setelah belajar norma? Apa yang akan kalian lakukan di rumah, baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat? Mencontohkan yang baik. Yang baik itu seperti apa? Tidak mencuri, tidak
tidak boleh bully. Ya, intinya itu tidak boleh membuli teman. Baik, jika kalian diminta Bu Guru kasih bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan kepada usaha kalian untuk mempelajari materi tentang norma? Bu Guru tanya dari kelompok kesopanan, berapa bintang? 5. Dari kelompok kesusilaan berapa? 5. Yang keras? 5. Berapa? 5. Dari kelompok norma agama berapa bintang? 5. Jawab. Dari kelompok hukum berapa? 5. Oke, good job. Kenapa 5 bintang? Seru, karena seru tadi ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk rencana tindak lanjut pembelajaran ini, Bu Guru akan mengadakan yang namanya remedial dan pengayaan bagi anak-anak yang nilainya di bawah di bawah kriteria penilaian. Jadi itu akan diadakan remedial dan pengayaan, gitu ya. Bu Guru akan sampaikan materi untuk selanjutnya. Kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban. Bu Guru harapkan anak-anakku di rumah setelah sampai di rumah kalian akan belajar tentang hak dan kewajiban. Bendaharanya untuk pimpin kita dalam berdoa. Ayo, mari bendahara. Oke, semua. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa agama saya itu Islam, yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Bu Guru tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup pembelajaran kita, boleh ketua kelas untuk memberi salam kepada Bu Guru. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu.